Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian zakat atau definisi zakat. Sebelum kita membahas materi-materi yang lebih dalam lagi nanti. Secara bahasa, zakat itu mempunyai beberapa arti, yakni an-nama yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, kemudian at-taharatu kesucian, kemudian al-barakah keberkahan, kemudian kasratul khair banyaknya kebaikan, dan as-salahu keberesan. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat zakat berarti orang itu baik. Sedangkan secara istilah, zakat ini meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat itu adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah. Menurut Saltut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Ini bisa kita temukan pada kitabnya Muhammad Saltut dalam bukunya Al-Fatawa cetakan ketiga halaman 114. Kata pemberian hak kepemilikan tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya boleh atau mubah. Oleh karena itu, jika seseorang memberikan makan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat, kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberikan pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat anak yatim tersebut memahami dengan penerimaan barang itu. Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman atau keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan artinya tidak memasukkan manfaat harta atau barang. Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar atau dikeluarkan. Harta tertentu adalah nisab yang telah ditentukan menurut syara'. Orang tertentu adalah
orang-orang atau kelompok yang berhak menerima zakat sebagaimana yang ditulis atau difirmankan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Harta yang dikeluarkan dalam syara dinamakan dengan zakat karena akan menambah barang yang dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah suci dan akan menambah kebaikan. Luar biasa. Zakat bisa menyucikan dosa dari orang yang mengeluarkannya, mengembangkan pahala, dan mengembangkan hartanya atau menambahkan hartanya. Ini bisa kita temukan dalam kitabnya Wahb Az-Zuhaili dengan kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu pada halaman 164 jilid ketiga. Zakat menurut syara sebagaimana yang dikemukakan Wahb Az-Zuhaili adalah hak yang wajib pada harta. Ini sebagaimana diungkapkan pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta atau amwal merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang Arab yang dengan bahasanya Al-Quran diturunkan adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpannya dan memilikinya. Ini kaidah al-mal. Sementara Ibnu Asar sebagaimana dikutip Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain sebagaimana dikutip Zarqa dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia
dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Sebagaimana ulama lain menambahkan pengertian dengan menyatakan bahwa harta itu di samping diinginkan oleh manusia, juga dimungkinkan untuk diperjualbelikan dan atau dimanfaatkan. Namun secara bahasa, di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. Sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 34, At-Taubah ayat 60, dan ayat Taubah ayat 103, dan surah Al-An'am ayat 141. Yang pertama, pada surah At-Taubah ayat 34 di sana dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar waz-zuhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 60, di sana dikatakan, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu, nah di sini sedekah, innamas sadaqatu, tetapi sini bermakna zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sementara di dalam surah Al-An'am ayat 141 di sana dikatakan, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetiknya. Hak di sini bermakna zakat. Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut sedekah di dalam surah At-Taubah ayat 34. Karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat disebut sedekah pada surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 tadi karena memang
salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah, dan juga bukti kebenaran keimanan sedekah seseorang kepada Allah dan ajarannya. Zakat disebut hak karena zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yang biasa disebut dengan mustahik. Sementara zakat menurut Al-Quran juga disebut sedekah, sehingga Al-Mawardi mengatakan sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Berbeda nama tetapi arti sama. Qadi Abu Bakar bin Arabi, seperti dikutip Yusuf Al-Qardawi, mengemukakan pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan sedekah atau sedekah. Kata sedekah berasal dari kata sidqun, benar dalam hubungan dengan jalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. As-sidqu. Bangun huruf sad, dal, dan qa bermakna terwujudnya sesuatu oleh sesuatu atau membantu terwujudnya sesuatu itu. Ini. Jadi huruf sad, dal, dan qaf itu adalah terwujudnya sesuatu oleh sesuatu atau membantu terwujudnya sesuatu itu. Contohnya, sidikun artinya mahar. Sidak, maka sidak mahar untuk perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya sah hubungan suami istri dengan diterimanya mahar. Terlaksananya perkawinan dan ucapan serta keyakinan itu karena sidak. Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrif katanya. Banyak kata sedekah di dalam hal berbicara berarti benar, dan bentuk kata tasaddaqa dalam hal kekayaan berarti dizakatkan. Sedangkan bentuk kata asdaqa kepada perempuan berarti membayar mahar. Perempuan tersebut, perubahan tasrif itu dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya dengan semua akar kata sadak atau sadakun dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu, bahwa orang yang yakin dari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan untuk akhirat, menjadi gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk kepentingan akhirat tersebut. Tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir, cenderung memburu dunia, dan tidak peduli dengan akhirat. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan kata memberi dengan membenarkan dan kikir dengan dusta dalam firman-Nya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra
Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami memudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan kepada kesukaran ataupun kesengsaraan. Ini ditulis pada surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Dengan demikian, sedekah ataupun zakat ini berarti bukti bahwa zakat adalah membenarkan iman, adanya hari kiamat. Zakat kelak akan menjadi saksi bagi pemilik harta bahwa dia adalah orang yang memiliki keimanan yang benar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu adalah bukti. As-sadaqatu burhanun.